Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin wa qala wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin man ra'a minkum mungkaron falyughayyiru biyadih wa illam yastati wa bilisanih wa illam yastati wa biqalbih wa zalika ad'aful iman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilih. Amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga terima kasih kepada Ustaz Abu Humaid, ya, jazakallahu khairan ala khudurikum fi hadhihi khissah at-thayyibah. Terima kasih atas kehadirannya, akan sharing terkait dengan bagaimana dakwah Islamiyah baik itu di Malaysia, di Indonesia, di Southeast Asia dan juga mungkin di dunia, ya, terutama di era digital, di era artificial intelligence AI saat ini. Terima kasih, kita sapa beliau dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Terima kasih atas kehadirannya. Ini saya sangat tersanjung, kece orang awak tuh ya, tersanjung sekali bisa menghadirkan beliau. Ini apa, my inspiration, the best inspiration for me. Ya, sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah, beliau bisa hadir dan kita akan diskusi bersama terkait dengan perkembangan dari dakwah, ya, khususnya yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia tentu saja, karena beliau dari Malaysia. Tapi sebelum itu saya mungkin ingin memberikan pemantik tentang diskusi atau webinar yang diadakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian, ya, P3M STAI Sirojul Falah Bogor, ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor. Ini adalah seri dari webinar yang memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan Islamic Studies, keislaman dan juga keberagamaan. Baik, topik hari ini, ya, kita berbicara tentang bagaimana sebenarnya dakwah Islam, ya, dalam bahasa Arab berarti dakwah Islamiyah, ya. Dakwah Islamiyah ini berkembang, ya, hadir di tanah Nusantara ini, kemudian menjadi bagian tidak terpisahkan. Ya, bahkan kalau di Melayu itu ada istilah bahwa Melayu itu Islam dan Islam itu Melayu, ya, artinya orang Melayu pasti orang Islam. Ini juga sama di wilayah Jawa Barat, di suku Sunda, ya, terkenal sekali bahwa Sunda itu ya Islam, gitu ya. Jadi kalau bukan apa, orang Sunda bukan Islam itu agak-agak aneh, gitu ya. Tetapi pada kenyataannya kalau kita lihat bahwasannya dakwah Islamiyah masuk ke Indonesia itu dengan berbagai warna, dengan tahapan-tahapan yang penuh dengan, ya, mungkin bisa dikatakan variasi dari mulai datangnya, ya, dari mulai datangnya para pendakwah, para mungkin pedagang dan juga dai-dai yang datang ke wilayah kita sebut saja Nusantara.
Ya. Nah, kalau kita lihat ini menjadi pemantik ya Ustadz Abu Humid nih, Ustadz Abu Humaid nih, terutama terkait dengan bagaimana kebetulan saya sangat senang sekali dengan sejarah sehingga kita lihat bagaimana misalnya kalau kita bicara tentang dakwah awal, misalnya kita lihat dari mana sejarah Islam yang ada di Barus, kemudian juga dari beberapa literatur itu juga sebelum adanya Sriwijaya itu sudah muncul perkampungan-perkampungan Islam di wilayah Sumatera Selatan. Ya, kemudian sebelum itu tentu saja di wilayah Malaka dan wilayah Malaysia lainnya sebelum itu ya. Tetapi yang menarik adalah karena nanti kita akan diskusi tentang bagaimana karakter keberagamaan dari ya dakwah Islam yang masuk ke Indonesia. Faktanya misalnya kalau kita lihat saat ini ya bahwa misalnya berbagai aliran dan juga berbagai pemahaman itu ada ya di Indonesia, ya di Malaysia, di Kamboja, di Vietnam, di Thailand, di Laos dan lain sebagainya. Maknanya apa? Kalau kita lihat misalnya fakta sekarang, misalnya di daerah wilayah Sumatera Barat itu di sana ada yang disebut dengan komunitas Thariqah Syatiriyah. Dan ternyata saya pernah membuat satu jurnal tentang tarekat Syatiriah ini, ditemukan juga di wilayah Jawa Barat juga ada, kemudian perbatasan dengan Jawa Tengah juga ada, bahkan sampai ke Wetu Telu yang ada di Lombok itu sangat dekat sekali dengan tarekat Syatiriah. Tetapi kalau kita lihat juga di wilayah Jawa Barat yang sudah sangat terkenal dengan istilah TKN, Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah dari Abah Anom. Kebetulan saya riset di sana 3 bulan untuk meneliti tentang bagaimana sebenarnya karakter keberagamaan dari Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah atau TKN. Ya, tetapi di sisi lain ya tadi ada dari Tarekat Sufiyah itu juga berkembang di Nusantara ini. Nah, kemudian di sisi lain juga bagaimana perayaan Tabut yang ada di Sumatera Barat, di Bengkulu, di wilayah Sumatera Selatan khususnya itu adalah peninggalan-peninggalan dari paham-paham Syi'i atau Syiah gitu ya. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik. Kemudian bagaimana ya dari dakwah Syiah itu kemudian juga berkembang bahkan bukan hanya di Sumatera ya, di Jawa Barat, kemudian juga di Jawa Tengah, termasuk juga di Jawa Timur, bahkan beberapa kita sebut saja sub ya dari komunitas itu ada di wilayah Sulawesi ya, Sulawesi dan juga di Nusa Tenggara Timur. Nah, di sisi lain ketika juga kalau fokus di Jawa Tengah itu ternyata ketika Islam datang mereka itu sudah memiliki kepercayaan mulai dari ya agama Hindu, Buddha, kemudian animisme, dinamisme, totemisme sehingga memunculkanlah satu aliran yang disebut dengan Islam Kejawen. Ya, kalau di Sunda itu ada namanya Islam Sunda Wiwitan ya di mana nabinya itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Nah, ini kebetulan salah satu dari disertasi saya di PhD terkait dengan bagaimana pemahaman dari Sunda Wiwitan itu. Nah, kemudian dari program atau dari berbagai realitas ataupun juga fakta-fakta yang ada sebelum kemerdekaan Indonesia dan juga nanti Malaysia, ternyata kemudian kedatangan dari kolonial yang membawa adanya gospel, glory dan juga gold ya, bukan membawa artinya mereka mencari itu juga memberikan warna yang menurut saya ini menjadi ya satu Gosul Fikr, bukan hanya Gosul Fikr ya, tapi mungkin betul-betul perang fisik dan mental dan juga keberagamaan. Nah, kemudian ketika kolonialisme itu berjalan dan muncul ya kita sebutnya sebagai pencerahan ataupun juga perkembangan dari wilayah-wilayah di pusat-pusat Islam di Mesir terutama di Aljazair, di Libya dan wilayah-wilayah yang lainnya muncul apa yang disebut dengan pan-Islamisme. Nah, dari pan-Islamisme ini kemudian berkembanglah apa yang disebut dengan aliran Islam reformis. Yang ini ya istilahnya itu dampaknya ataupun juga pengaruhnya itu juga masuk juga ke Indonesia, Malaysia dan hampir seluruh wilayah-wilayah Muslim pada waktu itu sehingga kemudian muncullah gerakan Islam reformis. Kita sebut saja di Indonesia misalnya ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, kemudian juga nanti agak yang sedikit lebih kultural itu adalah PUI misalnya, kemudian juga ada Matlaul Anwar gitu ya dan lain sebagainya.
Dan kemudian di 1979 dengan adanya revolusi Iran, di sana kemudian memunculkan juga paham ya pengaruh dari Syiah yang cukup kuat juga di beberapa wilayah, termasuk juga yang ada tadi di wilayah Indonesia. Nanti kita akan lihat di Malaysia. Nah, kemudian muncul juga nih ketika melihat fenomena tadi keberagaman yang sifatnya tradisional, kemudian juga adanya sinkretisme yang banyak sekali terjadi, terutama dalam masalah akidah, kemudian memunculkan apa yang disebut dengan gerakan purifikasi atau tasfiyah atau pembersihan gitu ya. Jadi menyaring mana yang dari Islam kita ambil, yang bukan dari Islam kita buang. Tetapi kemudian ya sejarahnya itu penuh dengan apa ya? Mungkin kita sebut dengan intrik kali ya. Intrik dan juga berbagai kepentingan, ya ada positif ada negatifnya, sehingga kemudian muncullah berbagai dakwah